Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang di SMP Negeri 2 Ampel Gading. Perkenalkan, nama saya Pujian Kirana, bisa dipanggil Pujian atau Bu Nana. Kita akan membahas bilangan. Apa bilangan? Sudah pernah mendengar istilah bilangan pasti kan? Di SD sudah pernah dipelajari juga kan? Coba sambil diingat-ingat. Bilangan itu kan ada banyak ya jenisnya. Tapi di pembahasan kali ini kita cuma membahas 3 jenis dari bilangan, yaitu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, dan juga di sini nanti akan dibahas penerapan dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada 3 ini yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep bilangan bulat dan pecahan, kemudian menentukan urutan bilangan bulat dan pecahan, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Mengenal konsep bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan positif, 0, dan negatif. Biasanya digambarkan dalam bentuk garis bilangan seperti ini. 0-nya ada di tengah-tengah, lalu kita buat garis dengan tanda panah ke arah kanan untuk yang positif, dan panah ke arah kiri untuk yang negatif. Dibuat petak-petak yang jaraknya sama ya masing-masing. Nah itu ya. Nah, ini di sini panah ini kenapa dilambangkan dengan tanda panah? Karena dia terus, tidak terbatas, tak terhingga ya. Itu bisa sampai ratusan, ribuan, miliar, bahkan sampai triliun-triliun yang kita tidak bisa menghitungnya. Makanya digambarkan dengan panah. Tapi di gambar ini sampai 10 saja ya. Nah, ada lagi yang namanya bilangan cacah. Kalau bilangan cacah, 0-nya masuk. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk yang jadi bilangan bulat positif ditambahi 0. Itulah bilangan cacah. Kalau bilangan bulat, ya ini ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, nilai bilangan pada garis bilangan yang terletak di sebelah kiri selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanan. Jadi di sini negatif 9 nilainya adalah kurang dari 0, kurang dari 1, kurang dari 8. Seperti itu ya. Pasti sudah pada tahu kan? Nah, perbandingan dua bilangan bulat dapat dinyatakan dengan hubungan lebih dari yang tandanya seperti itu dan kurang dari dan sama dengan. Nah, ini selanjutnya ada contoh ya. Disajikan beberapa bilangan sebagai berikut. Dalam konteks ini adalah bilangan bulat ya. Ada negatif 4, negatif 5, negatif 8, 9, 0, 6, dan seterusnya. Nah, dari bilangan-bilangan itu diurutkan. Bagaimana kalau mengurutkan? Kira-kira. Kalau secara kasat mata kan dilihat, kalau diurutkan dari yang terbesar pasti kalian langsung aja mungkin 9, 8, 6, 5, dan seterusnya. Tapi perhatikan lagi, ini kan ada tandanya, ada negatifnya. Ada yang tandanya negatif, ada yang positif. Maka penyelesaiannya bagaimana? Betul sekali, menggunakan garis bilangan yang tadi. Posisinya 0-nya di tengah-tengah, terus yang positif ada di sebelah kanan, yang negatif di sebelah kiri. Seperti itu, maka nanti akan ketemu yang nilainya paling besar adalah yang paling kanan, sedangkan yang nilainya yang paling kecil adalah yang paling kiri. Jadi setelah diurutkan, maka akan ketemu hasilnya seperti itu. Jika diurutkan dari yang paling besar, yaitu dari 9, 6, 5, 4, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 8. Jadi, kalau bilangannya itu negatif, semakin besar angkanya, ternyata nilainya adalah semakin kecil. Karena dia posisinya adalah di kiri, semakin ke kiri dalam garis bilangan. Contohnya itu ada misalnya suhunya di kutub utara berapa? Dingin sekali kan itu.
ada sebuah kota di sana suhunya itu negatif kalau di sana kan. Misalnya saja kita ambil contoh negatif 70, itu kan dingin sekali. Negatif 70 itu di bawah 0. Semakin angkanya besar, suhunya akan semakin dingin kalau itu negatif. Jadi seperti itu analoginya ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seandainya di Arab Saudi, suhunya misalnya 50 derajat. Semakin besar angkanya, suhunya akan semakin panas. Misalnya di sini suhunya 27 derajat. Dibandingkan sama suhu yang 50 derajat. Itu lebih panas yang 50 derajat. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu ada penjumlahan, ya pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan. Karena ini konteksnya bilangan bulat dan bisa diilustrasikan dengan garis bilangan seperti ini. Nah, ini. Jadi, kalau bernilai positif, maka anak panahnya itu digambarkan ke kanan. Jadi ini misalnya A ditambah B. Jadi dari 0 dulu ya, dari 0 sepanjang A, terus ditambahkan sepanjang B, itu dari titik terakhirnya. Di sini kan 5. Nah, jadi untuk garis bilangan yang B langsung dilanjutkan setelah ujung panahnya garis bilangan A ini. Jadi seperti itu, nanti hasilnya adalah C. Panahnya ke kanan kalau dia positif. Nah, jika bernilai negatif, maka anak panahnya digambarkan menunjuk ke arah kiri, seperti yang digambar ini. Dari 0 terus ke kiri, yang arah negatif ini, A ditambah B, hasilnya ini C. Langsung saja. Nah, ini ada contoh, langsung saja. 6 ditambah 2 sama dengan, nah, berapa? Pasti sudah tahu semua. 6 tambah 2, 8. Tapi bagaimana gambarnya dalam garis bilangan? Sudah pernah mencoba sebelumnya? Jadi pertama-tama kita membuat garis bilangan dulu seperti ini. 0-nya di tengah-tengah, terus kita tarik panah ke kanan dan ke kiri. Kita kasih petak-petak seperti ini. Misalnya, ya pakai penggaris ya, pakai penggaris bisa masing-masing 1 cm. Atau pakai buku kotak, terserah. Yang penting ini jaraknya semuanya sama. Nah ini ya, 6. Mari kita membuat 6. Di garis bilangan kita tarik dari 0 sampai 6 satuan. Panahnya berhenti di angka 6. Nah, terus ditambah 2. Ini tandanya kan positif, maka dia menggambarnya lanjut ke kanan. Seperti ini, berarti membuat lagi garis bilangan baru sebanyak 2 satuan ke arah kanan. Melanjutkan di titik ini tadi, lanjutannya yang 6 tadi. 2 satuan. Berhentinya di mana? Berhentinya di 8. Jadi hasilnya ya ini 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ini garis bilangannya dari 0 sampai 8. Jadi seperti itu. Mudah sekali kan ya? Ada contoh pengurangan pada bilangan bulat. Contohnya 4 dikurangi 6. Pasti sudah pada tahu kan hasilnya? Berapa? Betul sekali, negatif 2. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Kita akan menggunakan garis bilangan, seperti ini. Nah, kita gambar garis bilangan dengan 0 ada di tengah-tengah, lalu kita tarik panah ke kanan dan ke kiri, ke kanan untuk yang positif, dan ke kiri untuk yang negatif. Lalu, yang pertama-tama, kita buat garis 4, yang di sini adalah yang berwarna biru. Kita tarik garis bilangan dari 0 sampai 4 ke arah kanan. Kemudian kita buat lagi garis bilangan yang berwarna hijau itu. Dari titik berhentinya tadi ya, dari titik 4 itu tadi, kita tarik ke kiri. Kenapa ke kiri? Betul sekali, karena tandanya adalah negatif, yaitu negatif 6. Maka dari titik 4 tadi, kita tarik, kita buat garis bilangan ke arah kiri sebanyak 6 satuan yang berwarna hijau itu ya. Nah, dari situ kita tarik garis putus-putus,
maka dia akan berhenti di angka negatif 2. Ya, itulah hasilnya 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Nah, ini ada tabel sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat penjumlahan yang pertama, tertutup, yaitu operasi dengan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Bisa ditulis seperti rumus itu. Kemudian, sifat penjumlahan yang kedua adalah komutatif. Jadi, meskipun bilangannya ditukar, maka nilainya akan tetap sama. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian, sifat yang ketiga adalah asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi, tanda kurungnya bisa dipindah-pindah seperti itu. Kemudian, sifat yang keempat adalah inverse atau lawan. Hasil penjumlahan dengan inverse-nya selalu menghasilkan 0. Seperti yang sudah dirumuskan seperti itu. Inverse-nya dari A adalah negatif A. Kemudian ada identitas, yaitu hasil penjumlahan dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. 0 merupakan nilai identitas pada penjumlahan.